Apakah bencana alam yang terjadi itu faktor alam atau tangan manusia? Buka surat Al-Hadid ayat 22. Al-Hadid, Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, musibah yang terjadi pada dirimu, illa fi kitab, semua sudah tertulis di lauhil. Inilah video yang akan dipotong sama pembalak hutan. Ini kita Ustaz Somad, bukan gara-gara kami gitu nih. Udah tertulis ini dalam illegal logging yang memotong di dalam hutan sana. Lalu kemudian ketika gara-gara kalian lah banjir pandangan ini, tengok berturunan gelondongan-gelondongan. Bacakannya ayat, ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi, wala fi anfusikum, pada dirimu, illa fi kitab, ini sudah tertulis di lauhil mahfuz. Jangan didebat, kalau nanti ada orang begini jangan didebat. Ambil gelondongan kayu itu, pukulkan ke kepala dia, apa? Bilang, apa? Ini pun juga ada tertulis juga di lauhil mahfuz ini. Ini juga sudah tertulis juga di lauhil mahfuz ini. Terjadi tsunami di Aceh, lempengan. Jadi bumi ini ada kerak, bumi ini macam jahitan baju nih ya. Kan ada pertemuan jahitan, pertemuannya itu di tengah laut Aceh sana, bergeser dia di tengah sana, cek katanya sekali, berombak, itulah surut air itu naik lagi. Masyarakat Aceh yang taat beragama, religius, bahwa ada berdosa, di Makkah, Madinah ada Abu Jahal, terjadi tsunami. Memang sudah di luar kuasa manusia, tapi hutan yang bagus-bagus dipotong tebang, potong tebang. Pelajaran kita SD dulu itu, reboisasi, penghijauan, karena hujan turun ditahan akar-akar kayu menahan air hujan, jika ditebang akan terjadi longsor. Kan pelajaran SD dulu itu, CBSA, cara belajar siswa aktif. Kan ingat dulu pelajaran IPA itu, ilmu pengetahuan alam. Itu akibat ulah tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, sudah terjadi kerusakan di bumi dan di lautan, bima kasabat aydin nas, akibat tangan perbuatan manusia. Ayat ini jangan dibolak-balik. Memang ada yang musibah yang di luar kuasa manusia, tapi ada yang disebabkan oleh tangan manusia. Kenapa terjadi banjir? Karena hujan. Kenapa dulu tidak? Karena air tertahan di gunung. Apa yang menahan? Akar-akar. Sekarang akar itu tak ada, turun. Allah hanya menurunkan hujan, bukan menurunkan gelondongan kayu. Kenapa bisa turun? Rupanya ditahan itu di atas. Siapa ngasih izin? Izin tambang, izin penggalakan hutan tidak lagi ada pada bupati, wali kota, dan gubernur. Semua izinnya ke pusat. Sentralisasi. Makanya bupati, gubernur tak ada kuasa. Saya kan keliling. Satu bulan keliling 3 tempat. Pekan pertama, pekan ketiga, pekan keempat. Kami ini tak bisa apa-apa Pak Ustaz, kata bupati, wali kota, gubernur. APBD potong. Untuk pembangunan jalan sejengkal pun tak bisa kami bangun lagi Pak Ustaz, duit tak ada. Hanya cukup untuk gaji pegawai. Adapun TTD potong, tunjangan-tunjangan potong. Tak ada lagi uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, tak ada lagi.
Jadi kepala daerah itu, bupati, gubernur, wali kota itu hanya seperti teler bank saja. Jadi kalau di tanahnya itu ada batu bara, ada nikel, ada uranium, ada emas, itu langsung izinnya ke pusat. Termasuklah hutan-hutan itu dipotong, digasak sama pengusaha-pengusaha itu, langsung dia pergi. Langsung dia pergi ke Jakarta, tuh dapatnya izin, turun, aman. Tapi pas giliran banjir, siapa yang babak belur? Kepala daerah. Maka tertulislah di belakang truk, ketika bencana ingatlah 20.000 yang kau ambil waktu pilkada. Apakah bencana alam yang terjadi faktor alam atau ulah tangan manusia? Ada bencana yang tak terelakkan karena memang sudah takdir. Tak ada angin, tak ada hujan, datang angin puting beliung. Beberapa hari sebelum kejadian ini, ada orang cerita, katanya kalau kena vertigo itu kan menggoyang. Kalau kena vertigo, cari angin sedang berputar, kan kadang kalau angin sedang berputar kan ada daun-daun yang naik kan, diambil daun itu, masukkan ke air panas, minum untuk menghilangkan goyang itu katanya. Beberapa hari setelah kami cerita itu, oh datang angin puting beliung, ambil daun. Cuma mau ngambil daun? Tsunami, angin puting beliung bukan kuasa kita, tapi yang memang sudah ada di kuasa kita, pembalakan, penggundulan hutan, itu masuk ayatnya zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum, supaya mereka merasakan akibat dari perbuatan tangan mereka. Makanya saya seumur umur pulang ke Pekanbaru 2008 sampai sekarang 2025 tidak pernah sekalipun sholat istisqa. Diminta jadi imam, diminta jadi khotib, tahu kenapa? Karena yang mengeluarkan izin sama yang memotong sama yang membakar hutan itu dia pula ngundang Pak. Yang ngasih izin dia, yang bakar dia, yang ikut sama cukong-cukong itu dia juga. Habis itu berasa hujan tak turun, istisqa, dia ngundang kita. Kan artinya kita diajaknya bersandiwara itu. Awak menangis, dia menangis juga di belakang. Turunkan ya Allah gitu. Entah kenapa dia menangis. Tak pernah saya sekali. Saya alhamdulillah belum menikah. Belum menikah itu innalillah bukan alhamdulillah. Tapi saya suka berpuasa. Itu baru alhamdulillah. Bolehkah saya berpuasa setiap hari? Alhamdulillah selama saya puasa saya tidak merasakan berat. Ada orang beberapa hari yang lalu bertanya ke saya tentang puasa setiap hari. Sudah saya kirimkan dalilnya. Ini dalil puasa tiap hari ya. Kitabnya kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Imam Nawawi. Yang menulis Arba'in Nawawi, yang menulis ini Nawawi, yang menulis Al-Azkar Nawawi. Ada orang bermimpi di Pekanbaru ini, mimpi dia jumpa sama Imam Nawawi. Lalu Imam Nawawi memberikan kitab Al-Azkar ke Ustadz Zul Ikrami, memberikan kitab Riyadhus Shalihin ke saya. Habis itu di WA nya saya,
Imam Nawawi memberikan kitab Al-Azhar ke Ustaz. Rupanya yang mengajar Al-Azkar tuh Ustaz Zulikromi. Yang ngajar dia itu Solihin saya. Tapi yang mimpi tidak saya. Karena kalau saya yang mimpi, alah dia buat-buatnya itu biar dibilang orang hebat dia. Jarang saya mimpi, orang lain selalu mimpi. Nah, Imam Nawawi ini punya kitab namanya Al-Majmu'. Imam Asy-Syirazi punya kitab namanya kitab Al-Muhadzab. Datang Imam Nawawi di syarahnya, dijelaskannya, nama penjelasannya Majmu' Syarah Muhadzab. Baca. Wala yukrahu shaumud dahri. Tidak makruh hukumnya puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Tiap hari puasa. La yukrahu, tidak makruh. Tidak makruh berarti boleh. Syaratnya idza aftara ayyamin nahyi. Tapi pada hari-hari terlarang dia mesti makan. Kapan hari terlarang? Idul Fitri, Idul Adha, 13, 11, 12, 13. Ini jangan puasa. Hari tasyrik. Walam yatruk fihi haqqan. Syarat yang pertama, hari-hari haram tak boleh. Yang kedua, jangan sampai meninggalkan hak. Gara-gara dia berpuasa, bininya tak makan karena dia tak nyari nafkah. Boleh tak boleh? Tak boleh. Nah, mahasiswa ini tak ada bininya, berarti dia tidak menghilangkan hak. Nah, syarat yang ketiga, walam yukhaffif bararan. Tidak menyebabkan mudarat. Kalau cukup 3 syarat maka boleh. Tapi kalau menyebabkan mudarat gara-gara berpuasa itu putih mukanya, rupanya udah kena sakit kuning. Dalilnya apa? Semua pakai dalil. Lima rawat Ummu Kulthum maulatu Asma qalat qila li Aisyah tasumina dahra. Aisyah, rupanya Sayyidatuna Aisyah itu setelah Nabi meninggal dia puasa dahar sampai meninggal. Tiap hari dia puasa. Faqad naha Rasulullah SAW an siyami dahri. Nabi melarang. Naam. Waqad sami'tu Rasulullah SAW yanha an siyami dahri. Walakin man aftara yawman nahri wa yawmal fitri falam yasum ad-dahr. Memang betul Nabi ada melarang, tapi orang yang berpuasa tiap hari dia tetap makan pada hari Idul Fitri, Idul Adha, Tasyrik 11, 12, 13 tidak tergolong puasa dahar. Karena dalam setahun itu dia tetap ada makan 5 hari. Jadi siapa yang mau puasa dahar silakan. Saya berjumpa dengan bapak-bapak pemilik owner bis besar, cantik, megah. Diundangnya saya makan ke rumahnya. Pas saya makan, dia tak makan. Bapak tak makan, Pak? Mohon maaf Ustaz, saya memang tidak makan. Saya puasa dahar. Sudah berapa lama, Pak? 20 tahun puasa. Sehat badan. Tak saya sebut namanya, takut menimbulkan fitnah. Mungkin dia juga tak mau ibadahnya di puasa dahar. Ada juga satu kiai, sejak dia dosen UIN, IAIN, habis itu dia keluar, habis itu dia uzlah. Sejak dia keluar itu puasa lebih dari 20 tahun. Puasa dahar, puasa terus. Kalau mau mondok ke tempat pondok dia, puasa 11 hari, bukanya minum air putih, sahurnya minum air putih. 11 hari. Tak banyak yang melakukan. Saya pernah puasa tidak setahun, 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Waktu Covid. Beli nasi sebungkus, bagi 2, sahur setengah, berbuka setengah, sahur setengah. Sehat berpuasa.
kepada mahasiswa puasa, tapi jangan sampai bararan, menimbulkan mudarat. Semester berapa kau sekarang? 14 Pak Ustaz. Kenapa sampai 14? Aku puasa tiap hari, jadi lemas saya bawaan. Syaratnya 3, tetap makan pada hari-hari yang terlarang, tidak mengambil hak orang lain, dan tidak menimbulkan kalau cukup 3 syarat, silakan puasa dah. Apakah berdosa jika saya fokus pada ilmu sehingga tidak ingin menikah seperti Imam Nawawi? Nama kitabnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Asarul Ilma Ala Zawaj. Cari nanti di PDF. Al-Ulama Al-Uzzab. Uzzab artinya jamak dari azib. Azib lajang, tak menikah. Uzzab. Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Asarul Ilma Ala Zawaj. Ini dia kitabnya. Cari, titip ke ustaz yang mau pergi umrah. Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama yang lajang tak menikah karena lebih memilih ilmu daripada menikah. Imam Nawawi tak menikah, Ibnu Taimiyah tak menikah, Sayyid Qutb tak menikah. Kenapa? Sayyid Qutb meninggal di penjara. Ibnu Taimiyah yang menulis kitab ini namanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, mazhabnya Hanafi, ulama Suriah, pernah ditugaskan di Maroko mengajar di Qarawiyah. Tak usahlah ke Imam Nawawi ya. Imam Nawawi itu kan 676 zaman saya di Mesir tahun 98 internet tak ada. Sekarang 2025 untuk belajar aja orang dah tak fokus. Kenapa? Internet. Untuk belajar aja, saya tak bisa membayangkan andailah saya takdir hidup saya di 2025 ini belajar ke Mesir. Cuma mana beratnya ujian. Itu baru antara 98 dengan 2025. Jadi kalau ada orang sekarang membandingkan Imam Nawawi, itu belum sarapan. Zaman Imam Nawawi itu tak bisa dibandingkan zaman sekarang. Pokoknya zaman sekarang kalau mampu menikah, kalau bisa pagi bersunat, siang tuh menikah langsung. Kan begitu iklan sunatron. Sunatron, pagi sunat, siang nikah. Itu iklan sunatron. Jangan sampai kalian tak nikah. Kuliah, saya sampaikan ke adik-adik setiap melepas yang mau ke Mesir, belajar serius, pulang. Tapi kalau selama belajar itu kebetulan ada yang cocok, solihah, baik, bagus menikah. Ilmu dapat, ijazah dapat, istri dapat, anak dapat. Kita ada kiriman, dia ada juga kirimannya, gabung, subsidi silang. Dia solihah, belajar dia baik-baik. Seorang anak angkat mau menikah, apa boleh disebut nama bapak ibu angkat saat ijab qabul? Tak bisa, karena mesti disebut nama. Ud'uhum li'abaihim, sebutkanlah dia nama ayah kandung. Aku nikahkan engkau dengan si fulan anak. Jadi kalau disebutnya fulan, berarti bukan itu orangnya, dengan orang lain. Makanya kalau punya anak angkat, 3 yang mesti diperhatikan. Yang pertama, namanya jangan pakai bin binti ayah angkat. Yang kedua,
Di rumah itu jangan dia membuka aurat, nampak lengan, nampak kaki, nampak betis, nampak tengkuk, karena antara dia dengan ayah angkatnya tidak mahram. Yang ketiga, masalah warisan. Anak angkat tak dapat warisan, jangan masukkan ke kakak, jangan masukkan ke daftar warisan. Anak angkat dapat hibah. Jadi kalau kita punya anak angkat, kasih dia hibah. Kau anak angkatku, nanti kalau aku mati kau tak dapat, maka masih hidup nih kau aku kasih. Itu ada ruko, itu ada sawit, itu ada rumah. Punya siapa Pak? Aku pun tak tahu tak punya siapa. Yang punya anak angkat, jelaskan baik-baik sama dia, kau bukan anakku,